video kali ini kita berada di titik lokasi yang akan dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan siang. Jadi situasi dan kondisi di lapangan ya, mereka menghambat. Ya, kita tidak tahu ya mana pihak kepolisian sudah melakukan pengamanan untuk melakukan eksekusi. Ya, jadi di sini semua sudah lengkap, dari pihak pengadilan sudah ada, dari pihak kepolisian untuk pengamanan sudah ada. Namun ya tidak tahu sih mereka menghalangi, padahal panitera dan jurusita sudah siap siaga untuk membacakan putusan pengadilan. Itu lahan yang akan dieksekusi bersekitar 1.300 hektar. Oke, itulah dia kondisi saat ini, bosku. Di video kali ini saya mau bahas tentang konstatering dan eksekusi lahan sawit, yaitu PT Dayun Swakarya Indah Kurang Gairah, yang mana eksekusi lahan tersebut kejadiannya pada 3 Agustus 2022. Semangat hukum PS kekuatan massa suruhan. Seperti kita ketahui bahwa PT Dayun Swakarya Indah memiliki lahan seluas 1.300 hektar yang terletak di kilometer 8 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, dan Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Merempan Pura. Keduanya berada di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Namun dalam perjalanan waktu, kepemilikan lahan PT Dayun Swakarya Indah ini diklaim oleh PT KD sebagai lahan miliknya. Tapi dalam putusan-putusan hukum, baik di tingkat pengadilan negeri maupun di tingkat Mahkamah Agung, PT KD tidak mendapat kemenangan klaimnya. Menunjuk orangnya untuk melakukan juru sehingga pihak pengadilan tetap menyurati, dan BPN memberi kemarin meminta dari merekomendasi pada KJS KB atau Kadaster untuk melaksanakan pencocokan atau konseling terhadap lahan yang akan dilaksanakan eksekusi, tepatnya antara pihak DSI dan Karadayun. Jadi mengenai, perlu diklarifikasi mengenai BPN menyatakan ada menyurati pengadilan, sepengetahuan kami dari pengadilan belum pernah ada. Cuman kami pernah menyurati BPN sebanyak 3 kali, hanya meminta untuk penunjukan juru ukur, itu aja Pak dari kami. Nah, itu Pak ya, untuk mengklarifikasi keterangan dari yang tadi rekan pers katakan sudah pernah menyurati, itu yang bisa dapat kami jelaskan Pak ya. Kalau objek yang dieksekusi itu di kilometer berapa Pak? Yang dieksekusi yang di kilometer berapa? Kalau menurut kami, yang kami dari putusan MA itu yang sudah PK, kami tetap putusan menyatakan di kilometer 8. Kilometer 8. Tidak ada menyebutkan nama jalan atau nama tanah. Kami hanya berbohong pada putusan MA. Jadi kami hanya berbohong pada putusan MA. Jadi kita tidak boleh mengintervensi atau menambah atau mengurangi sesuatu putusan. Tetap itu putusan isi kilometer 8 itulah kami jalankan Pak. Itu Pak. Yang mendapat kepastian hukum kepemilikan lahan adalah PT Dayun Swakarya Indah. Selama proses pengadilan berjalan sejak tahun 2012, PT KD terus saja melakukan penanaman tanaman sawit pada lahan PT Dayun Swakarya Indah.
Untuk mengukuhkan kepemilikan sah PT Dayun Swakarya Indah, pengadilan telah mengeluarkan keputusan eksekusi lapangan agar PT KD segera keluar dari lahan PT Dayun Swakarya Indah. Adapun keputusan hukum yang memerintahkan pengosongan lahan oleh PT KD adalah seperti surat-surat penetapan sita eksekusi Pengadilan Negeri Siak Indrapura tanggal 7 Desember 2016. Tapi ironisnya, sejak tahun 2016, yaitu sejak adanya penetapan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Siak Indrapura, pelaksanaan eksekusi tidak pernah dilakukan oleh pengadilan. Berdasarkan informasi dari PT Dayun Swakarya Indah, pihak pengadilan berdalih belum ada kesiapan pengamanan dari pihak pengamanan. Dalam hal ini, pihak kepolisian Polres Siak Indrapura. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sejak tahun 2016 sampai bulan Juli tahun 2022 belum ada kesiapan? Ada apa di balik ketidaksiapan selama kurang lebih hampir 6 tahun? Tapi jangan dulu berprasangka buruk ya terhadap tentang pengamanan kita. Terbukti pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, Pengadilan Negeri Siak Indrapura bersama tim pengamanan Polres Siak Indrapura benar-benar melakukan eksekusi penetapan lahan. Tim pengamanan eksekusi disiapkan sebanyak 600 orang aparat polisi. Dengan kedatangan pihak pengamanan dan pengadilan untuk eksekusi, tentu pihak PT Dayun Swakarya Indah berharap besar agar akan dapat menguasai kembali lahan miliknya pada hari itu. Merupakan satu kebanggaan bagi kita. Ya, baik saya beserta beberapa personil, bahkan hampir 400 personil dari Polda hadir di tempat ini, maupun rekan-rekan baik dari unsur TNI, unsur Polri hadir di tempat ini dalam rangka apel kegiatan pelaksanaan pengamanan daripada konstatering maupun eksekusi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Saya selaku Kapolres yang meminta rekan-rekan baik dari TNI, dari Polda khususnya terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih. Dengan waktu yang relatif singkat, jadwal yang padat, rekan-rekan mampu dan sanggup hadir di wilayah hukum Polres Siak. Itu yang pertama. Saya apresiasi ucapan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Kita hadir di sini tentunya dalam rangka menindaklanjuti pengamanan permintaan dari Pengadilan Negeri terkait dengan konstatering dan eksekusi lahan. Lokasi detailnya dan sistem pengamanan nanti akan dijelaskan oleh Kapolres. Namun pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa poin-poin yang perlu saya tekankan kepada rekan-rekan dan perlu saya ingatkan rekan-rekan. Kita di sini pengamanan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri untuk menjalankan perintah negara. Kita sebagai abdi negara, kita harus siap selalu melaksanakan tugas itu secara baik. Namun apa hendak dikata, kekuatan 600 personil kepolisian tampaknya
kelihatan tidak berdaya karena pasukan besar kepolisian dihadang oleh yang diduga adalah orang suruhan dari PT KD, dari LSM dan OKP, sehingga eksekusi gagal dan ditunda. Kembali kita bertanya, kenapa sih sita eksekusi hari itu tidak berhasil melakukan eksekusi? Begitu kuatkah LSM dan OKP di negara kita ini? Tapi yang jelas, kita mau negara tidak boleh kalah oleh orang-orang suruhan. Negara kita tidak boleh kalah oleh teriak-teriakan sekelompok orang. Karena apa? Putusan Ketua Pengadilan Negeri Siak Indrapura dengan nomor 07/PDT G 2012 PN Siak Jo nomor 59/PDT 2013/PTR Jo nomor 2848K PDT/2013 Jo nomor 158 PK/PDT 2015 yang menyatakan bahwa sertifikat hak milik SHM atau alas hak dalam bentuk apapun yang dijadikan dasar oleh tergugat untuk menduduki dan menguasai tanah lahan tersebut, objek sengketa seluas kurang lebih 1.300 hektar adalah catat hukum. Ya, jadi perlu diketahui bahwasanya putusan ataupun eksekusi sudah berkekuatan hukum. Namun dengan penundaan ini yang pastinya pihak pengamanan, pihak pengadilan akan melakukan eksekusi kembali. Karena apa? Jika putusan ini tidak dilakukan, maka putusan pengadilan dianggap hanyalah mainan. Salam waras dari saya, bosku. Karena kami melihat situasi dan kesiapan dari PN itu sendiri, di mana awalnya konsepnya adalah menggunakan kendaraan roda 4 dengan adanya situasi akses yang tertutup, ada perubahan-perubahan yang resikonya lebih tinggi, baik keselamatan dari pihak PN maupun pemohon maupun dampak terhadap masyarakat itu sendiri. Kami sudah upaya tadi bertahap, kami coba dorong sempat ada yang terjatuh, tapi kita menghindari kita upaya-upaya terus. Belum koneksi, apabila nanti masa terurai bagaimana pelaksanaan di dalam ini yang perlu kita matangkan lagi. Sekali lagi, faktor utama keselamatan itu yang saya jadikan prioritas. Kegiatan ini terlaksana dari PN misalnya, dari pemohon, tapi kalau muncul korban itu sia-sia bagi kami. Itu dasar pertimbangan kami perlu matangkan, kami sudah koordinasi dengan pemohon, berharap ini langkah-langkah ke depannya kita tangani lebih baik. Ya. Jadi tidak ada pembatalan, karena ini perintah negara, cuma penundaan pertimbangan situasi keselamatan. Pola penanganan konflik memang perlu kita perlu laksanakan. Tapi hari ini kita sudah hadir, negara sudah hadir. Namun lagi keselamatan dan kemaslahatan yang lebih besar yang lebih prioritas bagi kami. Itu estimasi personel teman-teman yang hadir hari ini? Estimasi sekitar 600. Jadi Polres semua? Bukan, ada di KL.